aku bakal nyeritain tentang sejarah Kesultanan Pajang atau Kerajaan Pajang. Ada yang tahu nggak nih di mana dan apa saja sih Kerajaan Pajang itu? Oke, tanpa lama-lama aku ceritain aja ya. Kerajaan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonnya pada masa ini tinggal tersisa berupa batas-batas pondasinya saja yang berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. Nah, Kerajaan Pajang itu terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Rahaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa loh. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet pada 1568 Masehi. Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Titik awal berdiri Kerajaan Pajang berasal dari desa Penging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya, Arya Penangsang, dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Langkahnya ini sebenarnya ditentang oleh Sunan Kudus. Di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang mengalami masa keemasan. Nah, apa itu? Ia memperluas kekuasaannya ke arah timur sampai Madiun. Kesultanan Pajang memiliki daerah kekuasaan seperti Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Prawata, Demak, Kalinyamat, Jepara, dan Cipang, Bojonegoro. Kehidupan politiknya tuh gimana sih? Nah, kehidupan politik Kerajaan Pajang itu dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Pada awal berdirinya, kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Penangsang loh. Kudeta ini dijalankan berdasar dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwijaya. Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agraris, karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Berada di daratan rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi, khususnya di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama loh di Pulau Jawa. Wow, kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang itu merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa. Namun, pengaruh tradisi Hindu masih ketara, sehingga beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi Hindu. Masyarakat di Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan kemunculan Kerajaan Pajang ini juga banyak yang menafsirkan kembalinya kekuasaan Islam Kejawen dari Islam Ortodok. Peninggalannya apa aja ya? Nah, peninggalannya itu ada Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Selain Masjid Laweyan, peninggalan lain yaitu Pasar Laweyan. Sedangkan di daerah Pajang sendiri ditemukan reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang. Jika teman-teman berkunjung ke Kota Solo, jangan lupa untuk datang ke Jalan Liris nomor 1 Desa Belukan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Teman-teman bakal menemukan Masjid Laweyan yang menjadi bukti sejarah dari penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid Laweyan dibangun semenjak tahun 1546 oleh Jaka Tingkir dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Keren gak sih? Bagi masyarakat Solo, Masjid Laweyan ini sebenarnya lebih dikenal dengan Masjid Ki Ageng Henis. Masjid Laweyan ini ternyata memiliki unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Masjid ini memiliki ciri khas, yaitu bentuknya yang seperti kelenteng Jawa dengan arsitektur khas Jawa yang sangat kental. Dinding-dinding masjid ini tersusun dari kayu dan batu bata. Masjid Laweyan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk sebagai ruangan utama, juga ada serambi bagian kanan dan serambi bagian kiri. Di bagian samping masjid juga terdapat makam-makam para kerabat kesultanan, salah satunya makam Ki Ageng Henis. Selain itu, pada bagian sudut masjid juga terdapat pura yang menjadi tempat ibadah para umat Hindu di sana. Nah, sekarang Pasar Laweyannya. Di mana sih Pasar Laweyan itu? Pasar Laweyan ini terletak di
antara Kampung Mular, Pasar Mati, dan Kidul Pasar Mati, serta di sebelah timur Kampung Setono. Pasar Laweyan adalah pasar yang menjadi pusat kegiatan perdagangan pada zaman Kerajaan Pajang. Hingga kini Pasar Laweyan masih eksis loh, sebagai sentra utama perdagangan batik yang berada di Desa Laweyan. Di selatan Pasar Laweyan, di tepi Sungai Kabanaran, terdapat sebuah bandar besar, yaitu Bandar Kabanaran. Melalui bandar dan Sungai Kabanaran tersebut, Pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi Sungai Bengawan Solo. Penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang ini terjadi karena adanya perebutan tahta di antara para putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil mengambil tahta Raja Kerajaan Pajang pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke wilayah Jipang. Terima kasih teman-teman.